Sebelum masuk ke Ibu Tutus, mungkin sebelum Dian Urip, mungkin Pak Ngadi dulu bicara sedikit tentang perkembangan Desa Payung Juwiring yang sekarang ini tumbuh karena payung tradisinya. Monggo Pak Ngadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, bahwa payung Juwiring yang dulu masih banyak dikenal sebagai payung kematian, karena ketika kita menyebut sebagai payung tradisional mesti pikirannya ke payung kematian. Dan itu dengan adanya festival payung yang sudah ke-11 kali ini merubah pandangan itu, bahwa payung yang dulunya cuma dianggap sebagai payung kematian ini menjadi payung dekoratif, payung-payung yang multifungsi, bisa digunakan untuk kesempatan apa saja, sehingga payung dikenal bukan sebagai payung kematian saja, tapi payung untuk berbagai acara. Ke festival payung, bahwa payung Juwiring telah 11 kali juga bersama Mataya didhawuhi untuk ikut festival payung. Dan saya sendiri merasakan bahwa dari awalnya payung Juwiring yang hampir punah, bisa dikatakan seperti itu, karena memang hanya menjual payung-payung kematian saja, tapi dengan adanya festival payung ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya sampai ke-11 kali. Yang dulu waktu pertama kali kami dari festival itu paling-paling yang membantu kami cuma sekitar 3-4 orang, dan sekarang sudah sekitar 40 sampai 50 orang. Di situ saya memberdayakan orang tua, karena memang adanya juga yang ikut bisa bergabung ya, orang tua. Kemudian anak-anak muda sebagian, karena dengan adanya festival payung, setiap festival payung saya selalu membawa anak-anak muda dari kampung kami untuk ikut membantu di festival payung, supaya mereka lebih kenal, lebih dekat dengan payung tradisi. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa anak muda yang terlibat di pembuatan payung. Bapak-Ibu sekalian, tentang payung Juwiring memang masih jauh dari harapan, karena semakin banyak orderan dari masyarakat, kami semakin pusing untuk menghadapinya karena keterbatasan sumber daya manusia. Dan bukan tidak mungkin kalau tidak ada solusi atau jalan keluar dari berbagai pihak, payung Juwiring akan punah untuk beberapa tahun yang akan datang, karena yang ada tinggal sepuh-sepuh. Hampir 70% yang ikut di tempat kami itu sudah sepuh, usianya sudah sekitar 70 tahun. Jadi untuk keterlibatan anak muda masih sangat kurang sekali. Oleh karena itu, lewat kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan keluhan kami didengar. Untuk payung tradisional itu memang tidak bisa kami sendiri yang pola untuk melestarikan, tapi harus dengan berbagai pihak atau dengan dinas-dinas terkait. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Mas Heru dan Mataya, juga tim Festival Payung Indonesia, yang telah membawa kami dari tidak hanya dikenal di lingkup sekitar Solo dan sekitarnya, tapi sampai sekarang dengan Festival Payung kami menjadi dikenal hampir di Indonesia, bahkan di berbagai tempat di dunia sudah mengenal kami. Juga tempat kami selain sebagai produk atau membuat payung, kami juga mengadakan bisa sebagai outing class untuk anak-anak sekolah sekarang, jadi supaya mereka lebih mengenal tentang payung tradisi, tentang payung-payung tradisional, dan mereka
ketika di tempat kami bisa melukis payung bersama sambil dijelaskan bagaimana tentang payung tradisional, dan mereka bisa juga melihat payung-payung cara pembuatan payung dari mulai pemotongan bambu sampai selesai. Juga untuk para teman-teman yang hobi hunting foto, Mas Ibrahim tadi kelihatan, Mas Bon. Iya, tempat kami juga sudah bisa digunakan untuk hunting foto juga, dan untuk di 2024 ini banyak tamu-tamu dari luar negeri, malahan dari Cina, dari Singapura, dari Italia dan sebagainya, untuk hanya melihat payung tradisional sebagai warisan budaya. Dan alhamdulillah sekarang payung juga sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Nanti aja Mas. Setelah ini kita mungkin bisa Mbak tutus sekilas tentang ini